Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Sri Rahimah Handayani dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah YIN Langsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola Bindalmin tentang keuangan perkara. Ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Administrasi dan Kepanitraan. Dasar hukum pola tentang keuangan perkara adalah ketentuan yang tersebut di dalam pasal 121 ayat 4 dan pasal 145 R.BG, yaitu biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh ketua pengadilan. Kemudian, suatu perkara di pengadilan baru dapat didaftarkan apabila biaya sudah dibayar. Asas yang dianut oleh kedua peraturan tersebut ini adalah tidak ada biaya, tidak ada perkara, kecuali dalam perkara prodeo sebagaimana ditentukan di dalam pasal 237 HIR dan pasal 273 R.BG. Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam suratnya nomor 43 garing TUAD garing AG garing 3 Romawi garing UM garing 11 Romawi garing 1992 tanggal 23 November 1992 yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan biaya perkara menurut pasal 121 HIR dan 145 R.BG adalah biaya kepanitraan dan biaya proses. Biaya kepanitraan meliputi pungutan-pungutan sebagai pelayanan pengadilan yang harus disetor ke kas negara yang besarnya mengacu kepada keputusan Menteri Agama nomor 162 tahun 1988, yaitu kas negara sebesar Rp2.000 ditafsirkan sebagai biaya pencatatan atas pendaftaran perkara, dan redaksi sebesar Rp1.500 dipungut pada saat diputusnya perkara yang diajukan kepada pengadilan. Menurut surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor MAI KUMDIL garing 214 garing 12 Romawi garing K garing 1992 tanggal 21 Desember 1992, di mana jelaskan bahwa hak-hak kepanitraan tersebut meliputi sebagai berikut. Yang pertama, biaya pendaftaran perkara tingkat pertama, yang kedua, biaya redaksi, yang ketiga, biaya pencatatan permohonan banding, yang keempat, biaya pencatatan permohonan kasasi, yang kelima, biaya pencatatan permohonan peninjauan kembali, yang ke-6 itu adalah biaya pencatatan permohonan sita konservatoir, yang ke-7 biaya pencatatan permohonan sita revindikatoir, yang ke-8 biaya pencatatan permohonan pencabutan sita, yang ke-9 biaya pencatatan pelaksanaan lelang. Biaya proses merupakan biaya pelaksanaan peradilan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara. Dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jelaskan bahwa biaya proses ini meliputi yang pertama, biaya panggilan penggugat, tergugat, dan saksi. Yang kedua, biaya panggilan saksi ahli jika diperlukan. Yang ketiga, biaya pengambilan sumpah. Yang keempat, biaya penyitaan. Yang kelima, biaya eksekusi. Yang keenam, biaya pemeriksaan setempat. Yang ketujuh, biaya untuk menyampaikan amar putusan. Yang ke-8 itu biaya lain-lain atas perintah ketua pengadilan. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai buku jurnal perkara. Buku jurnal perkara mencatat tentang kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang perkara untuk setiap perkara, sehingga jurnal untuk setiap perkara itu adalah merupakan rekening koran bagi pembayar panjar perkara untuk tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Jurnal keuangan perkara merupakan pertanggungjawaban panitera terhadap pihak ketiga selaku pembayar panjar perkara. Buku jurnal yang dipergunakan di pengadilan agama terdiri dari yang pertama, buku jurnal perkara permohonan, yang kedua, buku jurnal perkara gugatan, yang ketiga, buku jurnal perkara banding, yang keempat, buku jurnal perkara kasasi, yang kelima, buku jurnal perkara PK, yang keenam, buku jurnal biaya eksekusi, dan buku jurnal yang digunakan di pengadilan tinggi agama itu adalah buku jurnal banding. Kemudian yang ketiga yang akan saya bahas itu ialah
buku induk keuangan perkara. Semua kegiatan yang di dalam buku jurnal keuangan perkara harus disalin dalam buku induk keuangan perkara berupa buku tabelaris. Buku tabelaris ini mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara. Untuk semua perkara yang masuk di pengadilan akan dicatat setiap hari. Dengan demikian, maka dalam satu hari mungkin akan tercatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara untuk lebih dari satu perkara. Buku induk yang berkenaan dengan keuangan perkara adalah sebagai berikut. Yang pertama itu buku induk keuangan perkara, yang kedua buku keuangan eksekusi, yang ketiga buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama hanya ada 2 buku induk keuangan perkara. Yang pertama itu ada buku induk keuangan perkara, yang kedua itu buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan. Demikian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.